Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities. Langit di atas Timur Tengah malam itu tampak lebih gelap dari biasanya. Tapi bukan karena bintang-bintang enggan bersinar, melainkan karena dunia sedang menahan napasnya. Pada malam yang tampaknya biasa di bulan Juni 2025, sebuah keputusan tunggal dari satu orang yang berada ribuan kilometer jauhnya di Washington memicu salah satu operasi militer paling berani, paling presisi, dan paling kontroversial di abad ke-21. Di detik-detik itu, ketika warga dunia tertidur lelap, beberapa dari mereka tidak tahu bahwa nasib kawasan, bahkan mungkin nasib planet ini sedang berubah selamanya. Pertanyaannya, apa yang membuat Amerika Serikat, negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia, tiba-tiba menjatuhkan bom bunker buster seberat 14 ton ke jantung program nuklir Iran? Apakah ini soal pencegahan? Apakah benar Iran sedang membangun senjata pemusnah massal? Ataukah ada motif politik yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih rumit? Apakah ini langkah terakhir menuju perdamaian atau justru pintu pertama menuju perang dunia baru? Karena kenyataannya ini bukan hanya serangan, ini adalah deklarasi kekuatan. Serangan ini bukan hanya tentang rudal dan bom, tapi tentang pesan, tentang siapa yang memegang kendali, tentang siapa yang menentukan siapa boleh memiliki senjata nuklir dan siapa tidak. Dan kini dunia bertanya, setelah Fordow, Natanz, dan Isfahan dihantam rudal Amerika, apa yang akan dilakukan Iran? Apakah mereka akan membalas dengan serangan besar-besaran ke Israel seperti yang mereka ancam selama 2 dekade terakhir? Apakah Hizbullah dan pasukan proksi di Irak dan Suriah akan bangkit? Apakah Rusia dan Tiongkok akan membiarkan sekutunya diserang begitu saja? Dan apakah ini awal dari bab baru sejarah dunia atau justru awal dari akhir? Dalam narasi penuh selama beberapa menit ke depan, kita akan mengurai semua peristiwa yang terjadi detik demi detik. Dari alasan Amerika mengambil keputusan ini, waktu peluncuran, jenis senjata yang digunakan, target apa saja yang dihancurkan, serta efek jangka panjang dari serangan yang mengguncang dunia ini. Pada dini hari 22 Juni 2025, sekitar pukul 02.30 waktu Iran atau sekitar pukul 19.00 waktu Eastern Daylight Time, Presiden Donald Trump secara resmi mengumumkan serangan militer Atlantik terhadap 3 instalasi nuklir utama Iran, fasilitas Fordow, Natanz, dan pusat penelitian nuklir di Isfahan. Di tengah malam yang sunyi, armada siluman B-2 Spirit terbang jauh dari pangkalan udara Whiteman di Missouri, membawa beberapa bom canggih GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, lebih dikenal sebagai bom bunker buster. Sementara itu, kapal selam di perairan Teluk Persia meluncurkan sekitar 30 rudal jelajah Tomahawk menuju sasaran di Natanz dan Isfahan. Alasan utama Amerika Serikat melancarkan serangan ini adalah kekhawatiran pemerintah Washington bahwa Iran semakin dekat dengan kemampuan nuklir militer. Trump menyebut tindakan ini sebagai sukses yang spektakuler untuk menghentikan program nuklir Iran dan memaksa Teheran kembali ke negosiasi damai dengan syarat ketat. Trump juga menegaskan bahwa ini adalah jawaban atas kegagalan diplomasi sebelumnya, termasuk pembicaraan yang dimediasi Oman antara April dan pertengahan Juni 2025 yang berakhir tanpa hasil kesepakatan. Dalam serangan presisi itu, Natanz yang berada jauh di timur tengah Iran, Fordow yang berada dekat Qom, dan pusat penelitian nuklir di Isfahan menjadi sasaran utama. Natanz disebut mengalami 2 penetrasi besar dari bom bunker buster dan dipukul pula oleh rudal Tomahawk. Fordow yang dibangun di dalam gunung dan sangat terlindungi dihantam dengan belasan bom MOP berkaliber sangat besar. Pusat nuklir Isfahan juga terkena serangan rudal Tomahawk. Amerika Serikat menggunakan kekuatan udara dan laut. Pesawat B-2 membawa bom bunker booster untuk menembus struktur bawah tanah, sedangkan kapal selam TNI AL/AS melepaskan rudal Tomahawk untuk menghancurkan fasilitas dengan presisi jauh dari permukaan.
Pilihan ini memungkinkan serangan dilakukan tanpa memerlukan keberadaan pasukan darat Amerika Serikat di wilayah Iran. Akibat serangan terhadap Natanz, Fordow, dan Isfahan, program pengayaan uranium Iran mengalami gangguan parah. Iran melaporkan tidak adanya ledakan radiasi, tetapi Kantor Nuklir Internasional IAEA terus memantau lokasi dan memastikan tidak terjadi kebocoran nuklir yang signifikan. Namun secara infrastruktur dipastikan sentrifug canggih lumpuh, suplai listrik rusak, dan jaringan pertahanan udara di sekitar situs melemah. Korban langsungnya termasuk teknisi dan ilmuwan nuklir Iran, namun jumlah pastinya tidak diumumkan secara resmi. Beberapa laporan menyebut puluhan orang tewas atau terluka, terutama staf lapangan yang bekerja di laboratorium dan ruang kontrol. Infrastruktur nuklir yang rusak sebagian besar adalah sistem pengayaan dan kontrol kritikal, sehingga gangguan operasional diprediksi panjang. Iran bereaksi cepat. Beberapa jam setelah serangan, rezim Teheran membalas dengan meluncurkan ratusan rudal dan drone ke arah Israel, menyebabkan kerusakan terbatas dan beberapa cedera ringan. Meski tidak menyerang langsung Amerika Serikat, upaya balasan ini memicu kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut. Pemerintah Iran melalui Kementerian Luar Negeri menyebut serangan Amerika Serikat sebagai agresi yang melanggar hukum internasional dan mengancam akan memberikan balasan keras pada waktunya. Reaksi negara pendukung Iran seperti Rusia dan Tiongkok mengecam keras aksi Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai eskalasi yang bisa memicu perang global. Sekjen PBB Antonio Guterres menyerukan agar semua pihak menjaga diri dari benturan dan kembali ke jalur diplomasi. Aliansi Iran termasuk Hizbullah dan pasukan proksi Iran di Irak, Suriah, dan Lebanon siap menanggapi, walaupun sejauh ini belum ada aksi terbuka terhadap Amerika Serikat. Atas aksi Amerika ini, dunia terbagi. Beberapa negara barat seperti Australia memanggil duta besar Teheran dan mempertanyakan apakah fasilitas intelijen mereka seperti Pine Gap digunakan. Di dalam Amerika Serikat, dukungan Republik menyorong, khususnya kubu MAGA, meskipun sebagian kelompok konservatif mengetuk undang-undang bahwa Trump melewati wewenang Kongres. Sebaliknya, banyak Demokrat dan beberapa tokoh Republik non-intervensionis secara terbuka menyayangkan tindakan sepihak ini. Di panggung global, negara-negara Uni Eropa dan blok non-blok lainnya mengutuk tindakan agresi militer yang bisa memicu guncangan harga minyak dunia dan ancaman terhadap keamanan regional. Pakar militer memperingatkan bahwa serangan semacam ini bisa mempercepat Iran untuk kembali aktif mengejar senjata nuklir, kebalikan dari tujuan awal aksi ini. الموت لأمريكا الموت لأمريكا